Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, sekali lagi saya berdoa semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bisa bersyukur akan nikmatnya. Dengan nikmat mata ini, maka Masya Allah, sudah sangat banyak nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Di antaranya adalah keindahan-keindahan alam yang telah Allah ciptakan, yang dapat kita rasakan melalui penglihatan kita masing-masing. Ini merupakan sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Selain daripada itu, saya mengajak kepada ikhwan dan akhwat fillah semuanya, marilah kita bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau kita mengenal Allah, karena beliau kita memeluk Islam. Lebih dari itu, karena beliau tumbuhlah benih-benih keimanan di hati kita semuanya. Tidak lupa sahabat, keluarga, dan semua pihak yang mendukung beliau, bahkan umatnya, umat yang tidak pernah jumpa dengan beliau, yang tidak pernah mendengar soal beliau. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, saudara-saudaraku semuanya, berbicara keindahan, sebetulnya pada hakikat penciptaan Allah tidak akan pernah ada kekurangan. Pada hakikatnya penciptaan Allah sangatlah sempurna. Telah Allah katakan dalam surah Al-Mulk bahwasanya Allah perintahkan kepada kita, silahkan, kata Allah, kamu lihat ciptaanku di manakah kekurangannya. Kamu lihat dari setiap ciptaanku di manakah titik kelemahannya. Hakikatnya tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bil haq, dengan kebenaran dan dengan kesempurnaan. Maka keindahan itu menjadi sebuah fitrah bagi kita kehidupan. Apalagi kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling indah. Dari segi wajah adalah makhluk yang paling indah, dari segi pola pikir makhluk yang paling indah, segi penampilan pun makhluk yang paling indah. Sebetulnya kalau kita mau belajar bijak, ketika kita melihat pakaian yang indah, ketika kita melihat busana yang indah, sebetulnya itu hanyalah tambahan untuk keindahan yang sebenarnya. Apa keindahan yang menjadi sumber dari keindahan itu? Yaitu adalah diri kita sendiri. Bukankah pakaian itu indah ketika dipakai oleh manusia? Coba bayangkan kalau monyet yang pakai, tentu keindahannya akan berkurang. Coba bayangkan kalau sandal yang bagus itu dipakai oleh gajah, maka keindahannya pun akan berkurang. Tapi ketika manusia yang pakai sandal itu, ketika manusia yang menggunakan keindahan itu, Masya Allah, keindahannya seakan-akan tampak lebih sempurna. Kenapa? Karena pada hakikatnya keindahan itu adalah diri kita sendiri. Saya kasih contoh yang lain. Wanita itu senang dengan make up. Mereka berpikir dengan make up mereka menjadi cantik. Padahal sebetulnya kalau make up itu ditempel di kertas, atau make up itu ditempel di hewan, nilai keindahannya itu tidak ada. Tapi make up itu bisa bersempurna keindahannya ketika diletakkan pada tempatnya. Apa? Wajah manusia itu sendiri. Jadi sebetulnya keindahan itu, manusia pada hakikatnya sudah memiliki keindahan yang sempurna. Hanya saja mungkin busana atau make up dan lain sebagainya itu hanyalah penambah keindahan-keindahan tambahan untuk menciptakan atau untuk membuat keindahan pada manusia itu tampak lebih sempurna.
Hadirin yang berbahagia, maka Masya Allah, ketika manusia sudah dikasih keindahan, ketika manusia sudah dikasih kesempurnaan dalam bentuk, Allah perintahkan kepada kita, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Setelah Allah kasih kita keindahan, Allah ciptakan kita dengan sangat sempurna, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Maka karena itu turunlah agama untuk membimbing kita supaya kita tidak menciptakan kerusakan di muka bumi, supaya kita tidak menghilangkan nilai-nilai keindahan yang telah Allah berikan kepada kita. Contoh, manusia itu laki-laki umpama, dia itu membawa fitrah keindahan terhadap jenisnya, yaitu laki-laki. Laki-laki itu indah, bagus, tampan kalau misalkan berpakaian memang khusus untuk laki-laki. Nah, maka jangan rusak nilai keindahan itu dengan hal-hal yang istilahnya membuat nilai keindahan itu seakan-akan tidak ada. Seperti misalkan busana kita yang salah atau kelakuan kita yang salah. Bukankah dengan kelakuan yang salah nilai keindahan itu tidak ada? Alam misalkan, tempat ini begitu indah. Kenapa begitu indah? Allah menciptakannya dengan berbagai keindahan. Pohon-pohon yang menjulang tinggi, pohon-pohon yang besar itu adalah ciptaan-ciptaan Allah yang sudah membawa hakikat keindahan. Maka jangan hilangkan nilai keindahan itu dengan hal-hal yang tidak positif. Misalkan menggunakannya dengan salah, menggunakannya dengan hal-hal yang tidak sepatutnya, menggunakannya dengan hal-hal yang dengan kelakuan kita itu keindahannya itu seakan-akan hilang. Dipakai tempat maksiat umpama, dipakai tempat judi dan lain sebagainya, itu adalah hal-hal yang merusak nilai keindahan alam itu tadi. Maka secara singkat saya katakan, firman Allah di dalam Al-Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Setelah Allah ciptakan semuanya dalam keindahan, setelah Allah ciptakan semuanya dalam bentuk yang sangat sempurna, tubuh kita sempurna, wajah kita sempurna, alam tempat kita tinggal itu semuanya sudah sangat indah. Jangan, kata Allah, jangan hilangkan atau jangan buat kerusakan di muka bumi, baik itu dengan perilaku kita, dengan tingkah kita, dengan pemikiran kita dan lain sebagainya. Yang mana dengan pemikiran itu akan menghilangkan keindahan yang telah Allah ciptakan. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, sadarlah bahwa kalian memiliki keindahan yang telah saya maksudkan. Kalian sudah tercipta dengan keindahan. Wajah kalian itu sudah sangat indah. Wajah kalian sudah sangat cantik dan tampan. Jangan rusak kecantikan kalian, jangan rusak keindahan yang Allah kasih pada kalian dengan hal-hal yang sekiranya menghilangkan nilai keindahan itu tadi. Untuk kali ini sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tempat ya, maksudnya beberapa kalangan saling kesini. Alhamdulillah, mungkin untuk edisi kali ini kami cukupkan sekian. Kalian silakan bisa nikmati keindahan wisata alam Bendungan Saguling. Kalau misalkan ada yang mau kesini silahkan. Ini masih belum tiket ya kan? Mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada yang perlu diluruskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sepanjang kenangan guys, sepanjang bendungan.